Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman inspirasi, kita sudah banyak tahu tentang bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman. Yang pertama, kita bisa menanam tanaman dari biji, kemudian dengan cara menyetek, mencangkok, dan juga sambung pucuk, dan masih banyak lagi cara untuk memperbanyak tanaman. Nah, untuk kali ini teman inspirasi akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman dengan cara di stek. Nah, teknik stek ini biasa digunakan untuk tanaman-tanaman keras seperti pohon mangga, jambu biji, kelengkeng, dan lainnya. Tapi ternyata cara menyetek ini juga bisa diterapkan untuk tanaman-tanaman sayuran seperti tomat, cabai, dan terong, dan tanaman lainnya. Nah, di sini Taman Inspirasi akan menyetek tanaman tomat untuk memperbanyak tanaman tomat ini agar bisa menghasilkan tanaman tomat yang sama dengan induknya. Ini adalah tanaman tomat F1. Ini kami akan menyetek dari tanaman tomat yang ada di sini. Nah, di sini terlihat buahnya sudah mulai berbuah. Manfaat memperbanyak tanaman dengan cara di stek ini adalah kita bisa menghasilkan tanaman tomat yang sama dengan induknya. Selain itu, bisa mengurangi modal awal pembenihan, dan tentunya untuk lebih mempercepat pertumbuhan buah. Jadi dengan menyetek dari tanaman tomat yang sudah berbuah seperti ini akan lebih mempercepat stek tomat itu berbuah. Kemudian untuk menyetek tanaman, pilihlah induk yang bagus, tanamannya subur, sehat, dan tidak terkena penyakit. Nah, di sini ini adalah salah satu dari tanaman tomat F1 kami yang tumbuh subur, meski ini baru pertama kali berbuah. Dan selanjutnya, proses penyetekan atau pemangkasan pada tanaman tomat ini yang kami lakukan 1 minggu yang lalu. Silahkan teman-teman simak videonya. Nah, di sini sekarang saya akan melakukan penyetekan atau pemangkasan pada tunas air dan juga daun-daun yang tidak begitu penting, karena tanaman tomat ini sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan buah. Karena tanaman tomat ini sudah mulai berbuah, jadi kami akan melakukan pemangkasan pada daun-daun dan tunas air. Ini untuk bertujuan agar nutrisi ini bisa langsung diserap oleh buah sehingga buah lebih cepat besar. Nah, jadi ini meski dulu kami sudah pernah melakukan perampelan, ini karena musim hujan jadi pertumbuhannya sangat cepat. Nah, untuk daun-daun yang kuning dan juga sudah tua seperti ini dan juga ada yang mengering, ini akan kami pangkas dan akan kami jadikan kompos. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah daun-daun yang sudah tidak begitu penting, kemudian kami akan memangkas ini bagian tunas air seperti batang ini ya. Ini di bagian batang ini sudah banyak sekali muncul bunga, sudah tumbuh bunga.
untuk mempercepat pertumbuhan bunga ini, bakal buah, ini kami akan memangkas ini tunas air di sini. Ini kami menggunakan cutter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain ini masih banyak juga tunas air yang ada di sini. Seperti di bagian dalam ini. Ini ya, jadi yang dinamakan tunas air ini tunas yang muncul di bagian di atas daun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beberapa contoh dari pemangkasan tunas air yang kami lakukan. Ini dalam pemangkasan ini sengaja saya buat miring karena ini akan saya gunakan dan akan saya manfaatkan untuk stek air, jadi tidak akan saya buang untuk kompos. Ini saya kurangi daunnya. Nah, dengan dipotong miring seperti ini akan lebih mempercepat pertumbuhan akar. Ini kami menggunakan air kolam koi. Nah, ini contoh dari stek tanaman tomat yang sudah kami buat. Ini bisa dilihat, ini sudah tumbuh akar. Ini saya buka. Ini akarnya ini. Itu. Yang mana deh? Mana akarnya? Mana akarnya? Wow, 1 menit sudah tumbuh akar. Coba lihat nih. Jadi ini selama 5 hari ini sudah tumbuh akar. 5 hari. Nah, ini adalah hasil dari stek tanaman tomat. Ini sudah 10 hari. Dan di sini terlihat akarnya sudah tumbuh sangat banyak. Nah, jadi dengan di stek seperti ini akan lebih mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman stek tomat ini. Nah, di sini juga sudah muncul tunas baru. Ini, sini. Dan ini ada juga buahnya ini. Ini saya akan pangkas daun yang sudah menguning karena sudah tumbuh tunas baru. Mana sih? Nah, setelah tumbuh akar, ini akan saya pindahkan ke media tanam tanah. Ini saya sudah menyiapkan. Dan ini akan saya ambil salah satu. Kemudian yang lainnya akan saya biarkan di sini dan akan saya coba tambahkan nutrisi.
Jadi akarnya sudah banyak. Ini saya akan pindahkan ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan ini semua akarnya bisa langsung tertutup. Setelah dipindahkan, pindah ke tanah, ini saya akan masukkan ke cup ini. Ini bisa menggunakan cup ataupun sejenisnya tempat penampung air. Ini tujuannya adalah untuk merendam atau menyelupkan media tanam ini ke air agar tanaman tomat ini bisa beradaptasi terlebih dahulu. Meski hanya langsung ditempatkan ke tanah, kemudian tanam tanah, ini juga bisa hidup, tetapi dengan pemindahan yang istilahnya bisa bertolak belakang dari media air ke tanah, tandanya langsung dipindahkan, ini akan tetap berakibat pada tanaman tomat ini. Nah, untuk mengatasinya, yakni dengan dicelupkan ke air agar media tanam ini tetap lembab dan tanaman tomat yang baru saya pindah ke media tanam tanah ini bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. Nah, selain dengan cara dicelupkan ke media air lebih dahulu, ini kami juga mencoba dengan cara langsung menyetek dan ditempatkan ke media tanah. Ini tanah sekam bakar dan juga pupuk kandang. Dan ini juga alhamdulillah sudah subur karena ini penyetekannya lebih dulu dibandingkan kami mencoba dengan media air. Tetapi hasilnya untuk perakaran dengan tanah ini lebih lama, dibandingkan dengan pertumbuhan akar yang ada yang menggunakan media air. Karena dengan menggunakan media air ini 1 minggu sudah terlihat akarnya sudah panjang, sedangkan untuk media tanah ini kami pernah mencoba yang satu itu belum tumbuh. Ini baru mulai tumbuh, mulai terlihat subur karena dulu ada daun yang ini ya sudah mulai menguning. Kemudian untuk yang baru saya pindah ini seandainya nantinya ini sudah lebih segar dan juga sudah tumbuh bagus, ini perendaman ini saya akan lepas, dan selama perendaman itu akan saya berikan nutrisi tambahan, yaitu pupuk organik cair yang kami buat sendiri agar tanaman tomat ini bisa lebih subur. Kemudian cara menyetek yang langsung dengan menggunakan media tanah ini seperti ini ya. Kita ambil salah satu tunas air dari tanaman indukan yang F1 ya, itu yang bagus. Karena dengan menyetek seperti ini kita akan bisa menghasilkan bibit yang sama, sifatnya sama dengan induknya. Nah, pertama kita akan memangkas ini ya, cabang daun seperti ini. Ini kita pangkas sebelah sini, kemudian juga sebelah sini. Jadi kita sisakan ini 4 helai daun yang ada di paling ujung gitu. Karena dengan cara dipangkas ini beberapa daunnya, ini akan bisa mengurangi penguapan sehingga tanaman tomat ini akan lebih cepat berakar. Berbeda dengan yang kami masukkan ke dalam media air, ini hanya sedikit daun yang kami pangkas, ada juga yang tidak, tapi akarnya tetap tumbuh rimbun.
Nah, kadang dengan menggunakan media tanah ini, kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak cermat dengan kelembapan tanah, ini biasanya akan membusuk, batangnya akan membusuk. Jadi, kasusnya seperti itu yang sering terjadi. Nah, seperti itulah cara menyetek tanaman tomat. Jadi dengan cara disetek seperti ini, kita bisa menghasilkan tanaman tomat yang banyak dengan modal yang hanya satu pohon ini. Nah, ini dibandingkan dengan kita menanam tanaman tomat mulai menyemai dari biji seperti ini. Ini 1 cup, saya isi 1 biji seperti ini. Nah, untuk menunggu tanaman tomat yang kami semai dari biji ini, kami harus menunggu kira-kira 1–1,5 bulan. Ini baru bisa mulai tumbuh bakal buah, mulai tumbuh bunganya. Sedangkan dengan cara disetek ini, kita bisa memilih batang mana yang sudah seperti ini, sudah mulai berbuah, sehingga kita bisa langsung mendapatkan tanaman tomat yang sudah akan berbuah. Ini kita tinggal menambahkan nutrisi, dan tanaman tomat yang kita stek ini insya Allah akan bisa berbuah dengan lebih cepat. Nah, demikianlah teman-teman informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat, dan selalu aktivitas yang kita lakukan tetap selalu berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan ini bisa menjadi berkah dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.